Selamat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sosiologi Channel memberikan tutorial tentang teori postmodernis Jacques Derrida untuk kali ini. Teori ini dikenal dengan teori yang sangat agak sulit ya. Tetapi teori Jacques Derrida ini sangat populer dan sangat relevan sejauh ini. Sampai saat ini menjadi teori andalan di teori postmodern. Dan memang teorinya sangat sulit, relevan dan juga sulit. Tetapi mari kita coba untuk memberikan sedikit beberapa pendahuluan tentang teorinya Derrida. Ini semacam pendahuluan. Baik. Ada beberapa istilah yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Jadi, subjek, sebuah istilah untuk diri atau orang. Dikontraskan dengan objek, yaitu apa yang subjek ketahui atau hadapi. Objeknya bisa berupa alam atau orang lain. Jadi, subjek adalah diri atau orang, dikontraskan dengan objek, yaitu apa-apa yang diketahui oleh subjek, bisa alam dan bisa orang lain. Ada konsep juga undecidability, istilah Derrida untuk kecenderungan semua tulisan untuk menunda makna dan definisi akhir dan dengan demikian menghindari permasalahan yang lengkap atau pembaca. Dalam sosiologi fenomenologi pernah kita juga belajar bahwa menunda itu adalah hal penting dalam fenomenologi untuk mencari esensi yang lebih murni atau kebenaran hakiki. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Derrida ini juga pernah dilakukan oleh fenomenologi. Fenomenologi ketika ingin memahami sesuatu, memahami seseorang, alam, atau memahami objek gitu ya, memahami objek itu perlu menunda hal-hal yang sudah ditulis oleh penelitian dan juga oleh tradisi atau kebudayaan, sehingga apa yang dideskripsikan oleh teori, oleh penelitian sebelumnya dan oleh budaya, oleh tradisi itu di bracket, ditunda lebih dulu ya, diasingkan lebih dulu, sehingga nanti akan dapat pemahaman yang lebih murni ya. Jadi tetapi mungkin apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Derrida ini lebih radikal lagi ya. Artinya kayaknya kita tidak akan bisa mencari pemahaman yang paling hakiki ya. Iya, karena ada kecenderungan menunda pemaknaan. Oke, kita harus menunda makna dan definisi hanya karena tidak mungkin untuk mendefinisikan semua istilah kita sekaligus, dan kemudian definisi kita. Jadi setiap teks dengan demikian agak buram, membutuhkan interpretasi yang kuat oleh pembaca. Dalam buku Of Grammatology, Derrida mengatakan tidak ada di luar teks. Mengatakan tidak ada di luar teks. Atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, there is nothing outside of the text. Tidak ada sesuatu di luar teks. Sebagai penghormatan pemikiran Derrida secara umum dapat dikatakan sebagai analisis kritis pembacaan terhadap teks.
Maka untuk dapat memahami pemikirannya terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan pemahaman kata dari sudut pandang pengarang dan pemberi makna. Jadi ini menarik karena Derrida ini dari sastra, dari linguistik ya. Jadi pemberian makna antara pengarang dan pemberi makna. Kalau Foucault misalnya antara dokter dan pasien, itulah adalah analoginya ya. Analogi untuk menangkap realitas. Dokter dengan pasien, atau dalam teritori kritis misalnya antara guru dengan murid ya. Oke, bahwa soalnya bagi pengarang kata memiliki makna tersendiri. Kata memiliki makna sendiri sebagai hasil transfigurasi dirinya. Kata sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles merupakan sesuatu yang esensial bagi pengarang. Karena kata merupakan simbol dari wicara yang terlahir dari ketidakhadiran referens atau petanda transenden. Jadi kalau mungkin bahasa sederhananya itu ya, misalnya ada sebuah buku yang ditulis oleh pengarang, maka ketika ada pembaca, ada kemungkinan besar pembaca ini tidak bisa istilahnya mengerti atau 100% terhadap apa yang dimaui oleh pengarang. Iya, jadi ketika ada sebuah buku dan dibaca oleh 10 orang, maka ada kemungkinan 10 orang itu memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, pemaknaan sendiri-sendiri. Gitu ya, karena antara pengarang dengan pembaca ini kayaknya ada sesuatu yang yang membuat pemaknaannya agak berbeda ya. Nah, di situ mungkin lebih lebih mudahnya sehingga menunda itu adalah hal penting. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya paling paham terhadap buku ini, saya paling paham terhadap buku ini. Yang gitu ya. Oke, baik. Oke, dekonstruksi ya. Sebenarnya kalau konsep Derrida itu adalah dekonstruksi dan difference. Atau juga ada konsep dengan logocentrism ya. Oke, baik. Secara singkat, dekonstruksi dapat diartikan sebagai strategi pembacaan teks yang hanya dapat dipahami secara langsung dengan mempermainkan melampaui struktur logika teks itu sendiri. Dekonstruksi adalah pemikiran Derrida bisa dikatakan sebuah metode yang melampaui metode. Karena selain menjelaskan apa yang terkandung di dalam teks, ia juga memaknai kembali secara kreatif atas teks yang dibacanya. Nah, di sini antara postmodern bertemu dengan poststrukturalis ya. Baik postmodern maupun poststrukturalis mengakui dan menerima bahwa tidak mungkin memiliki pusat yang koheren. Jadi misalnya tadi kalau analoginya Derrida adalah pengarang dengan pembaca. Pengarang ini adalah sebagai pusat yang memberikan makna ya. Tetapi tidak mungkin apa yang dipahami oleh pembaca ini koheren dengan apa yang dimaui oleh pengarang ya. Nah, ini bisa diinterpretasi lebih lanjut lagi ke dalam konteks politik misalnya ya atau konteks sosial. Dalam istilah Derrida, pusat terus bergerak menuju pinggiran dan pinggiran terus bergerak menuju pusat. Ya, jadi ini adalah aplikasi dari Derrida ya. Jadi pusat terus bergerak menuju pinggiran dan pinggiran terus bergerak menuju pusat. Ini saya tadi mungkin relevan ya dalam arti ada kesamaan dengan teorinya Foucault ya bahwa pusat ini adalah jamak ya. Pusat adalah jamak dan pinggiran juga jamak dan kekuasaan itu tidak dimiliki oleh pusat dan juga tidak dimiliki oleh pinggiran. Jadi adanya semacam tergantung bagaimana mereka mempraktikkan gitu ya. Jadi
dalam istilah Derrida lebih jelas lagi, pusat terus bergerak menuju pinggiran dan pinggiran terus bergerak menuju pusat. Dengan kata lain, pusat yang merupakan pusat kekuasaan tidak pernah sepenuhnya berkuasa. Ia terus-menerus menjadi tidak berdaya. Sementara pinggiran yang tidak berdaya terus-menerus mencoba untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini aplikasi dengan teori Derrida yang sangat bagus ya. Pusat yang merupakan pusat kekuasaan tidak pernah sepenuhnya berkuasa. Ia terus-menerus menjadi tidak berdaya, sementara pinggiran yang tidak berdaya terus-menerus mencoba untuk memperoleh kekuasaan. Nah, oke. Bagus ya. Jadi untuk yang mengambil mata kuliah teori sosial, bagi mahasiswa yang mengambil teori mata kuliah sosial, teori sosial, dan mahasiswa yang mengambil teori postmodern dan teori kritis atau teori kritis dan teori postmodern, coba gunakan premis ini ya, premis yang dibuat oleh Derridian ini. Pusat yang merupakan pusat kekuasaan tidak pernah sepenuhnya berkuasa. Ia terus-menerus menjadi tidak berdaya. Sementara pinggiran yang tidak berdaya terus-menerus mencoba untuk memberi kekuasaan. Jadi gunakan premis ini atau hipotesis ini untuk menganalisis. Ya, coba analisis, carilah sebuah fenomena sosial, fenomena politik juga boleh, yang Anda mencoba untuk menganalisis ini. Ada pusat di situ. Pusat bisa dikatakan mayoritas, misalnya kalau Anda mau menganalisis budaya atau menganalisis keagamaan, misalnya pusat di situ adalah mayoritas. Tetapi mayoritas di sini sebenarnya tidak sepenuhnya berkuasa. Ia terus-menerus tidak berdaya. Ya. Sementara pinggiran minoritas, misalnya kalau Anda nanti menganalisis kekuasaan, misalnya yang dikuasai, misalnya, ya yang tidak berdaya terus-menerus mencoba untuk memperoleh kekuasaan. Jadi ini bisa dianalisis dalam masalah keagamaan, misalnya yang mayoritas menghadapi minoritas. Lalu Anda juga bisa menganalisis tentang politik ya, misalnya yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Bisa di level desa, bisa di level kabupaten, provinsi, atau bahkan di level pemerintah. Ya, silakan. Jadi Anda boleh menganalisis itu. Dan hasil analisisnya tolong tulis di bagian chat ya, sehingga bisa kita lihat bersama. Jadi apa yang Anda hasilkan bisa dibaca oleh yang lain sehingga ada banyak manfaat ke depannya. Baik, itu adalah tugas dari mereka mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori sosial dan teori kritis dan teori postmodern. Akibatnya dapat dikatakan bahwa tidak pernah ada pusat. Nah, ini hampir sejalan dengan teorinya Foucault atau poststrukturalis yang lain. Atau selalu ada banyak pusat. Ada banyak pusat. Penundaan pusat memberi kekuasaan atau mempertahankan posisinya inilah yang disebut Derrida sebagai difference. Ya, jadi itu ya. Jadi yang berkuasa pun juga penundaan, belum tentu dia menguasai, punya kuasa kan gitu ya. Termasuk yang lemah juga belum tentu. Ya, jadi ini adalah dua-duanya salah dalam konteks penundaan. Dalam perayaan fragmentasi postmodernisme ada keyakinan yang mendasari perbedaan. Keyakinan bahwa kesatuan, makna, koherensi terus-menerus ditunda. Ini menarik teorinya Derrida ini. Jadi ya, linguistik tapi bisa akhirnya diterapkan di lini sosial, di lini politik, dan di lini keagamaan misalnya. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa dia yang berkuasa dan dia yang lemah karena kedua-duanya adalah dalam hal penundaan, saling bergerak. Yang pusat bergerak ingin berkuasa, ingin menguasai, dan yang lemah juga ingin bergerak, ingin memperoleh kekuasaan.
Bagi kaum postmodernisme sebaliknya, interpretasi dan penyelidikan tidak pernah berakhir dengan kenyataan. Bahasa hanya terhubung dengan lebih banyak bahasa dan tidak pernah dengan realitas non-linguistik. Dalam kata-kata Jacques Derrida, fakta bahasa mungkin adalah satu-satunya fakta yang pada akhirnya menolak semua tanda kurung. Artinya, kita tidak bisa keluar dari bahasa. Bahasa adalah sistem referensi itu sendiri dan tidak ada cara untuk mendapatkan eksternal darinya. Walaupun berbicara tentang internal dan eksternal juga tidak ada artinya dengan alasan postmodern. Jadi memang realitas sosial, realitas kekuasaan itu sama dengan bahasa. Kita nggak bisa keluar dari sana, kita ada di sana, ya gitu ya. Dan segala sesuatu itu adalah tertunda, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa. Artinya bergerak. Baik, tidak ada standar non-linguistik untuk menghubungkan bahasa dan tidak ada standar untuk membedakan antara literal dan metaforis, yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, dekonstruksi pada prinsipnya merupakan proses tanpa akhir, membuka kedok bahkan tidak berakhir pada keyakinan dan kepentingan subjektif. Karena subjektif berlawanan dengan objektif, dan itu juga merupakan perbedaan yang disangkal oleh postmodern. Keyakinan dan minat subjek itu sendiri adalah konstruksi sosiolinguistik. Jadi membuka kedok satu bahasa untuk mengungkapkan minat subjektif yang mendasarinya hanya untuk mengungkapkan lebih banyak bahasa. Bahasa itu pada akhirnya dapat dibuka kedoknya untuk mengungkapkan lebih banyak bahasa dan seterusnya. Bahasa adalah topeng sampai ke bawah. Jadi itu adalah pendahuluan singkat tentang teorinya Jacques Derrida dan ada soal yang perlu dijawab. Terima kasih dan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.